Apakah kalian tahu 9 dari 10 startup itu bisa gagal bukan karena idenya jelek, tetapi karena mereka tidak kenal yang namanya resiko. Apa itu resiko? Resiko itu gampangnya kalau kita ketahui ada sebab, ada akibat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 resiko bisnis yang kalian harus tahu. Resiko yang pertama adalah resiko pasar. Resiko pasar dan produk, yang dimana banyak founder capek-capek bikin aplikasi canggih, tapi ternyata nggak ada yang butuh, atau tiba-tiba kompetitor datang dengan fitur yang jauh lebih bagus. Ini namanya gagal produk market fit. Cara ngatasinnya, jangan buru-buru bikin produk sempurna, karena pada dasarnya tidak ada kesempurnaan dalam berbisnis, karena setiap harinya akan kita selalu evaluasi dan akan terus kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Bagaimana sih? Mulai dari MVP atau minimum variable product, yang dimana rilis cepat, uji cepat, dan dengan apa kata pasar. Kita launchingnya cepat, rilisnya cepat, terus kita ujinya cepat. Habis itu kita mendengarkan masukan-masukan dari market atau orang atau konsumen yang kita punya. Resiko yang kedua ada resiko finansial, yang dimana ini sering bikin startup mati paling cepat, dimana burn rate, modal habis, tapi pendapatan gak kekejar. Biasanya terjadi karena marketing berlebihan, yang dimana marketing berlebihan ini gak ada hasilnya sama sekali, atau gaji yang selalu tinggi di awal untuk para karyawan. Solusinya, kita harus mengontrol biaya operasional dengan ketat dan pastikan kita punya cash running yang jelas, yang dimana minimal 12 bulan. Ingat, cash king. Ada pula resiko yang ketiga atau resiko tim dan operasional, yang dimana ini biasanya terjadi konflik antara founder, bisa jadi racun yang bikin bisnis ini bubar sebelum sempat kita mendapatkan keuntungan. Ditambah lagi kebocoran data atau juga sistem yang lemah bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah kita bikin perjanjian dari awal, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita kerjasamanya. Kita bikin perjanjian sejelas-jelasnya soal pembagian peran, pembagian saham, dan sebagainya macamnya. Serta kita juga harus memastikan keamanan data bagi konsumen, bukan cuma formalitas saja. Kita memang nggak bisa menghilangkan resiko, tapi kita bisa mengatur atau meminimalisir. Pemahaman ini yang bikin startup bisa bertahan lama, bukan cuma numpang lewat atau kita bisnis sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu bisnis kita bangkrut atau hilang gitu aja. Jadi untuk biar nggak sia-sia kita memulai suatu bisnis, kita harus memahami apa itu resiko. Segitu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Raihan Iksan Effendi, izin pamit. Dadah.